Jawa Barat, tidak banyak tinggalan berupa candi. Salah satu percandian di Jawa Barat disebut percandian karena ditemukan 62 situs candi, ditemukan di kawasan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Saat ini situs Batu Jaya telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Penelitian di Batu Jaya sudah dilakukan sejak tahun 1984 dan hasilnya sudah dirangkum dalam buku yang ditulis Dr. Hasan Japar, pakar arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jakarta. Kawasan Cagar Budaya Batu Jaya secara administrasi terletak di 2 desa dan 2 kecamatan. Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, dan Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, dengan luas areal 5 km persegi. Situs-situs di Batu Jaya dan Pakis Jaya biasa disebut oleh masyarakat dengan sebutan unur. Ada juga yang bilang lemah duhur, yang berarti tanah tinggi atau gundukan dalam bahasa Jawa. Dari hasil penelitian ditemukan bukti hunian masa akhir prasejarah berupa rangka manusia yang ditemukan di situs Lempeng dan situs Belandongan. Percandian Batu Jaya berasal dari 2 tahap. Tahap pertama abad ke-5 sampai ke-7 Masehi, masa Tarumanegara, yang menunjukkan percandian ini lebih tua usianya dari Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-8 dan 9 Masehi. Dan tahap kedua abad ke-7 sampai 10 Masehi, masa Sriwijaya. Hingga pada saat ini dari 62 titik tersebut baru 4 buah yang ditangani. 3 diantaranya sudah selesai pemugarannya, yaitu situs Candi Jiwa, situs Telaga Jaya 8, dan situs Belandongan. Dan 1 buah lagi masih dalam tahap pemugaran, yaitu situs Serut 1A oleh Balai Persarian Cagar Budaya Banten, Kemendikbudristek. Penamaan situs-situs yang berada di Batu Jaya dan Pakis Jaya berasal dari penamaan masyarakat setempat. Harapan kami, situs Batu Jaya yang merupakan kekayaan sejarah dan budaya Indonesia ini dapat menjadi kawasan wisata terpadu yang dapat mengakomodasikan berbagai aspek yang ada, baik sisi tinggalan budaya, ilmu pengetahuan, maupun sisi masyarakat sebagai pelaku dan pendukung pengembangan objek wisata. Sahabat yang baik, mari kita lihat videonya. Ada yang tahu Bapak siapa yang menemukan pertama kalinya, kemudian juga kapan diekskavasinya, kemudian berapa candi sebetulnya semuanya itu? Ya dari mulai ini kapan ditemukannya Pak? Oke, jadi kawasan percandian Batu Jaya ini kita ini mulai ditemukan itu sejak tahun 1984 Pak. 84 itu ada kegiatan penelitian Pak di daerah Cibuaya. Nah kebetulan di Cibuaya juga kita menemukan 6 buah titik sebaran situs, yang 2 masih berupa gundukan tanah besar lah, namanya situs Lanang dan Wadon. Bahwa di Batu Jaya juga banyak gundukan tanah, bahkan lebih banyak di Batu Jaya. Jadi sebetulnya di Cibuaya dulu pertama kali, dari sana diinformasikan bahwa di Batu Jaya banyak gundukan tanah. Ya sebelumnya juga masyarakat tahu bahwa setiap gundukan tanah itu ada bataknya, cuman tidak terpikir ini bangunan candi, dianggap masyarakat waktu itu bata biasa. Nah itu baru setelah tahun 84 itu ada para peneliti itu barulah masyarakat tahu, oh ini ada candi. Jadi 84 itu para peneliti dapat informasi langsung survei ke sini Pak, yang dipimpin oleh Pak Mundarjito waktu itu. Dari mana Pak Mundarjito? Dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Kebetulan dia adalah salah satu sesepuh arkeologi Indonesia. Beliau. Jadi beliau itu melakukan survei permukaan di sini. Dari hasil surveinya itu bahwa setiap gundukan tanah yang ada di Batu Jaya itu ada indikasi sebuah bangunan. Tapi beliau juga tidak mengatakan ini bangunan candi. Nah barulah di tahun 1985 itu diadakan kegiatan ekskavasi atau penelitian. Waktu itu penelitiannya bersama dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerja sama dengan Fakultas Sastra UI waktu itu di sini tahun 85. Nah, berhasil tahun 85 itu membuka ini kotak gali, beberapa kotak gali, dan akhirnya menampakkanlah bentuk bangunan yang sekarang kita kenal dengan nama Candi Jiwa. Nah dengan bena ukuran itu 18 kali 18, benanya bujur sangkar. Jadi yang pertama kali diekskavasi itu Candi Jiwa. Candi Jiwa. Nah mohon maaf, kenapa disebut Candi Jiwa? Nah kalau untuk penamaan candi-candi di sini, ini bukan nama silsilah dari sananya, tapi masyarakat setempat yang memberi namanya. Jadi dulu itu di tahun 70 sana itu masyarakat kan banyak tuh yang mengembalakan hewan ternak kambingnya ke unur tersebut. Kebetulan masyarakat sini menyebutnya dengan nama unur. Unur, ya, unur. Tumpukan tanah itu. Tumpukan tanah, iya, unur. Mengembalakanlah hewan ternaknya ke unur tersebut. Nah, suatu ketika
hewan ternak kambing itu ada yang mati karena orang sini kan masih awam. Iya. Kata oh penunggu Unur sudah minta korban. Akhirnya ditamakanlah Unur jiwa. Nah, sedangkan kematian hewan ternak kambing itu kan bisa kena sengatan kalajengking atau ular berbisa. Itu kan masih semak belukar. Gitu. Itu Pak. Nah, dari tahun 85 sampai saat ini kan penelitian masih terus berjalan nih. Tidak hanya dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dari Balai Arkeologi Bandung juga melakukan kegiatan. Terus kalau dari BPCB di kantor kita itu melakukan kegiatan pemugaran. Nah, dan instansi lain yang terkait lah dalam kegiatan ini melakukan juga kajian di sini guna mengungkap ya rahasia sejarah percandian Batu Jaya. Alhasil dari tahun 85 ini candi kita ini bisa udah mulai ditentukan bahwa candi kita ini berawal dari dua masa. Masa pertama itu adalah masanya Tarumanegara di abad 5 sampai 7 dan abad 7 sampai 10 itu pengaruh dari Sriwijaya. Ini menurut Profesor Hasan Jafar. Ya, jadi artinya mohon saya potong sebentar. Ya. Berarti ini candi didirikan pada zaman kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara di abad 5 sampai 7. Dan 7 sampai 10 itu ada pengaruh Sriwijaya masuk ke sini. Ya. Kenapa ada hal seperti itu? Karena memang ada beberapa informasi yang memang sangat minim lah. Pertama itu informasi dari Cina. Jadi dulu itu di masa Tarumanegara itu ada seorang biksu namanya itu Fasen. Dia itu sempat mencatat tentang kemunduran masanya Tarumanegara. Jadi dalam catatannya itu dia menyebutkan bahwa dulu itu di tahun 669 itu masih ada utusan yang dari Tolomo yang ke Cina. Kebetulan orang Cina menyebut nama Tarumanegara itu dengan sebutan Tolomo. Itu masih ada yang ke sana. Nah, sejak tahun itu sudah tidak ada lagi utusan yang dari Tolomo yang ke Cina. Apakah ini sesuai dengan bunyi prasasti yang ada di Kota Kapur yang menerangkan bahwa Sriwijaya ingin menaklukkan kerajaan yang ada di tanah Jawa. Nah, waktu itu kan hanya Tarumanegara. Nah, prasasti itu beranjak pada abad ke-7. Disitulah diambil kesimpulan bahwa kemunduran Tarumanegara di abad ke-7 karena masuknya pengaruh Sriwijaya di sini. Hingga akhirnya Buddha yang lebih berkembang di sini. Situs Candi Blandongan, dua candi besar yang sudah selesai diekskavasi, satu Candi Jiwa dan ini satu Candi Blandongan belakang saya. Dan kita akan lihat bagaimana penampakan dari wujud yang sudah ekskavasi dari Candi Blandongan ini. Posisi terkini sekarang Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang.
Kalau candi ini sendiri berarti cenderung ke Hindu ya Pak kalau gitu? Ya, atau mungkin Buddha? Kalau karena ini kan kita menemukan di masanya Sriwijaya, Iya, iya. ya ini ke Budanya. Oh, Tapi Buddha. kalau kita lihat di masa Tarumanegara, Pasen pun ini loh Pak, tidak menyebutkan tentang kemunduran, tapi dia menyebutkan juga bahwa di masa Tarumanegara itu sudah hidup beberapa agama. Salah satunya dia menyebutkan ada agama kotor. Jadi kotor di sini bukan agama yang salah Pak, agama yang tidak sejalan dengan ajaran rajanya waktu itu. Kok bisa ada tidak sejalan dengan ajaran rajanya? Ternyata dari hasil penelitian dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, kawasan kita ini ternyata itu dihuni itu sejak abad kedua Pak. Dan itu didukung dengan temuan-temuan rangka manusia akhir masa prasejarah atau protosejarah di kawasan kita ini. Oh berarti ada juga ini Ada kehidupan. Ada kehidupan. Buktinya ada juga ada rangka-rangka Ada juga. Bahkan rangka yang kita temukan itu bukan hanya satu lapis, tapi sudah berlapis-lapis, ada sampai 3 lapis. Nah, jadi diduga itu pemakamannya itu antara situs Lempeng dan Belandongan ini dulu itu di akhir masa prasejarah itu digunakan tempat pemakaman. Dan akhirnya masuklah Tarumanegara di perang abad ke-5. Akhirnya Taruma pun membuatlah bangunan candi di dekat pemakaman lah, dekatnya. Dan kenapa di dekat pemakaman? Karena untuk mengajarkan sebuah ajaran agama. Karena kan dulu kan nenek moyang kita tidak punya agama, Tuhan mereka punya kayu, batu. Tapi setelah masuknya itu diajarkanlah ajaran agama. Ya mungkin dulu itu di masa Tarumanegara itu Hindu yang berkembang, Buddhanya lebih kecil. Tapi setelah pengaruh Sriwijaya muncul, Buddha yang lebih berkembang ini, Hindunya yang geser ke Cubuaya. Nah, gitu. Dan kita ini tadi kan Bapak bertanya juga udah berapa gitu ya. Jadi kan sejak tahun 85 sampai saat ini kita ini baru menemukan 62 titik sebaran. Baru 62, berarti lebih dari 62 diperkirakan. Ya, diperkirakan seperti itu. Jadi 62 ini yang sudah diekskavasi atau diteliti itu sekitar 39 titik sebaran. Nah, dari 39 itu baru ada 4 nih. Nah, berapa kecamatan itu 31 titik itu? Nah, secara administratif kawasan kita ini terletak di 3 desa dan 2 kecamatan. Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, Desa Teluk Buyung dan Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya. Karena sebaran kita juga paling jauh itu ada di dekat SMP 2 Teluk Buyung di rumah Pak Rakim. Di situ. Kita ketemu prasasti. Ditemukannya di situ ada prasasti. Ya, ada prasasti di situ. Digali gitu ya Pak? Ya, jadi ceritanya dulu itu Pak, Pak Rakim itu kan buat rumah tuh, rumah yang sekarang ditempatin, dia gali buat fondasi, akhirnya ketemulah prasasti itu, batu bertulis. Udah diambil prasasti sana, udah diambil. Tapi waktu itu kita hanya ngambil memotret aja ya, cuman Pak Rakim minta kembali lagi. Akhirnya Pak Rakim ketakutan dipendam lagi katanya di dekat sumurnya itu. Di sumur. Ya, itu menurut tutur Pak Rakim. Itu sudah beberapa kali para peneliti pun mendatangi rumah Pak Rakim. Itu yang paling jauh, itu Telaga Jaya 10 kita tambahkan. Banyak sekali. Nah sekarang yang tuntas, dianggaplah tuntas, selesai ekskavasi, baru Belandongan sama Candi Jiwa. Selesai pemugaran itu Candi Jiwa dan Belandongan. Yang untuk Candi Serut ini masih dalam tahap pemugaran. Di sebelah mana Candi Serut Pak? Yang ini, yang di kampung sebelah ya. Nah, Candi Serut itu rencana Senin besok kita akan melakukan kegiatan pemugaran. Cabang Bungin datang ke sini, apalagi dari mana lagi Pak? Cikarang, Sukatani. Cikarang. Mereka itu jadi agenda Pak. Iya, agenda datang ke sini, datang ke situs Candi Jiwa. Karena ini memang aset Jawa Barat, mereka mengikuti. Tapi orang Karawangnya sendiri tidak ada, belum ada lah. Belum ada yang resmi dari sekolah. Apakah mungkin tidak ada di kurikulum tentang budaya? Jelas ada sekali Bapak ini. Makasih Pak, sekaligus nanti saya izin Bapak, saya kirim ke Ibu Bupati, ke Teseli ini ya biar jadi masukan gitu, jadi masukan. Karena rumah kita sendiri itu, saya sendiri datang ke sini tadi tujuannya ingin menghidupkan Karawang, bangun Karawang, karena set kita luar biasa. Apalagi ini ironi sekali dari Kabupaten Bekasi para periodik datang ya Pak ya. Orang Karawang sendiri malah nggak ada yang datang, kan itu prihatin lah. Saya juga merasa sedih gitu Pak. Betul. Karawang ini nggak ada gitu ya. Malah di luar Karawang, Bekasi yang lebih banyak.
satu bahan dari candi di sekitar komplek di Jiwa di Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Ya. Kelihatan bahannya dari batu bata, ini kelihatannya ukurannya 30 cm kali 30 cm, tapi ternyata tidak rata. Ini saya perlihatan di situs Klempeng yang belum dieskavasi kelihatannya. Berbeda memang dengan candi di sekitar di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, atau di Sumatera juga yang cenderung menggunakan batu andesit.